pangsi. Pangsi. Nah, untuk 11 yang dimaksud dengan sarung gantung itu bagaimana, ada fotonya? Sarung biasa ini loh yang kayak diginiin. Kemarin ya? Bukan gini nih, dilipat terus ditaruh di leher gitu. Di sini ya? Di grup ini ya? Selanjutnya itu jawab aja Lin yang 65. Selanjutnya akan saya serahkan itu ke saya. Nomor berapa? Minta dulu ini 12 divisi Humas. ya alasan ini ya alasan 12. Diskusi aja, butuh diskusi aja. Langsung aja. Izin masuk, saya Parlin dari divisi acara, izin melanjut dan menjawab nomor 12 ya. Apa alasan acara lomba teater harganya itu 85.000, pidato 25.000, baca puisi 25.000 dan muspus 65.000. Dengan mematok harga tersebut, apakah sudah mempertimbangkan dengan harga tersebut? Izin jawab ya Kang Teh. Untuk perlombaan teater, baca puisi dan baca pidato, kami dari acara menyamakan dengan harga dari acara bulan bahasa tahun lalu, dimana dengan HTM segitu saja masih banyak yang daftar, bahkan di teater pecah. Nah, untuk muspus karena ini hal yang baru dan kenapa 65.000, dari acara mempertimbangkan muspus dan teater ini sama-sama sebuah pertunjukan yang gede, yang lumayan besar. Kalau kami menyamakan dengan harga teater, bagi kami juga tidak etis, karena bagi saya pribadi juga masih sedikit lebih besar pertunjukan teater karena memerlukan bahan-bahan dan perlengkapan yang lebih susah. Nah, muspus juga sama, memerlukan barang yang cukup sulit, tetapi dari kami agak diturunkan saja, jangan disamakan dengan teater, dan turunkannya jangan terlalu jauh, yaitu 65.000. Itu juga kenapa muspus 65.000, mempertimbangkan untuk benefit yang akan kita serahkan ke mereka. Seperti yang dikonsepkan, juara-juara itu ada benefit, ya HTN dari mereka untuk mereka lagi akan kita kelola buat reward, benefit segala macam gitu Kang Teh. Untuk ke-13, oke, untuk 13 di dress code panitia di hari kedua, apa alasan acara mengusung tema adat Betawi? Betawi apa? Dari kami acara, kenapa laki-lakinya lebih ke adat Betawi? Pertama karena ya ingin menggunakan budaya yang lain aja gitu loh. Tadi kan udah dari Papua, kebaya, dan sekarang adat Betawi. Yang ketiga, baju adat Betawi itu lebih gampang ditemukan dan secara nggak langsung tuh tetap masuk ke formal juga sih. Kan kayak tadi tuh memerlukan kemeja putih panjang, itu kan lumayan formal. Terus ada opsi celana batik ataupun celana bahan. Jadi cukup mudah juga ditemukan, nggak memberatkan panitia-panitia di sini. Mungkin itu alasan kami kenapa, bukan mungkin, itu alasan kami kenapa masukkan baju adat Betawi ke dress code laki-lakinya. Boleh duluan atau gimana? Silakan Kang. Masuk. Saya Radit habis sholat dan Ajmir, apakah diperbolehkan masuk? Bagaimana forum, apakah diperbolehkan masuk? Izin melanjut lagi. Yang ke-14, konsepan di 2 hari. Di hari keduanya kan ada baca puisi, teater, dan closing. Nah, untuk lomba baca puisi dan teater itu berarti panitia bakal dibagi 2, mengingat untuk lomba teater itu lumayan hektik, apalagi ada closing juga. Nah, dari kami acara kan nantinya itu bakal di gedung yang berbeda ya. Teater di gedung A dan baca puisi di gedung B. Untuk baca puisi, yang di gedung baca puisi adalah terutama PJ mata lomba baca puisi dan beberapa dari pacil atau peralatan. Jadi hanya sedikit saja. Terus yang lainnya itu lebih fokus ke closing, karena tempat closing teater, karena tempat teater sama dengan closing gitu. Jadi dibilang dibagi 2 enggak, karena hanya sedikit saja yang ke baca puisi, cukup PJ-nya ataupun perlukan divisi peralatan serta registrasi. Yang lainnya fokus ke teater, dan itu juga akan ada pembahasan
tersendiri di pembahasan skenario, bukan di pembahasan sekarang. Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kelihatan? Izin masuk, saya Lisa dari divisi acara. Izin menjawab pertanyaan dari divisi peralatan. Yang pertama, untuk HTM gas rasi kalau berhubungan dengan pendaftaran HTM adalah singkatan dari harga tiket masuk. Frase ini biasanya digunakan dalam event tertentu seperti konser, seminar, workshop, pertunjukan drama, dan lain-lainnya. Sedangkan ini bentuknya perlombaan aja, saran saja narasinya bisa berubah. Untuk HTM, ini adalah kita menonton perlombaan berbentuk pertunjukan drama, di mana memang HTM gitu. Untuk nomor 2, apakah uang pembinaan piala sertifikat ini semuanya dapat benefitnya kah atau hanya juara 1, 2, 3? Untuk uang pembinaan hanya untuk juara 1, 2, dan 3, tetapi sertifikat itu bisa untuk peserta dan yang juaranya. Kemudian yang ketiga, terkait mahasiswa PBSI yang gratis, apakah itu tidak ada batasannya berapa orang? Karena kalau tidak ada batasannya, takut gedungnya untuk penontonnya tidak memadai, tolong diperjelas lagi. Kita melihat dari acara bulan bahasa tahun lalu, yaitu acara ini dilakukan secara per sesi gitu, jadi nggak setiap semua mahasiswa datang di waktu yang sama. Karena pertunjukan teater itu kan ada beberapa kali gitu kan, ada 10 teater gitu, jadi mungkin bisa satu pertunjukan 1 sampai 2 dilakukan sesi pertama gitu, dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, apa alasan acara memilih DC panitia dengan warna army? Bagaimana jika warna tersebut tidak dimiliki panitia? Apakah ada sanksi tertentu? Untuk DC panitia itu warna army karena mengikuti patlet dari acara bulan bahasa. Terus gimana kalau ada sanksinya? Untuk sanksi itu akan kami pertimbangkan kembali. Dan yang nomor kelima dan keenam itu ada agendanya untuk penjelasan tentang juklak juknis perlombaan, begitu. Dan ketujuh, apa alasan acara membeli SMA, SMK seperti yang sudah dijelaskan oleh Parlin terkait alasan tersebut. Sama buat best supporter ini fungsinya apa? Karena mengingat bahwa best supporter itu kan yang mengundang untuk makin banyak penonton, dan ini bisa membuat benefit dari perlombaan ini. Dan selanjutnya yang nomor 9, sarannya telah dipertimbangkan, sarannya akan dipertimbangkan. Dan ke-11, lomba membaca puisi dalam bentuk kelompok itu maksudnya seperti apa? Mohon maaf, dari divisi acara ada kesalahan. Membaca puisi itu secara individu bukan tim. Dan nomor ke-12 ini nanti akan ada agendanya untuk penjelasan tentang melanggar ketentuan perlombaan dan siapa yang akan mengecek hal tersebut. Di sini ada Turnitin, di mana peserta wajib melakukan surat keorisinilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Nomor 12 sudah. Izin masuk. Saya Topa dari peralatan. Pertanyaan yang terakhir belum dijawab. Oh iya, lupa. Izin masuk, saya Parlin dari divisi acara. Untuk pertanyaan ke-12 kan, untuk sosialisasi teater apakah sama dengan konsep tahun lalu, yaitu pada saat sosialisasi ke sekolah, atau adakah perbedaan untuk sosialisasi khusus teater? Mengingat evaluasi dari tahun lalu kemarin tuh teater angka lebih baiknya disosialisasiin dari jauh-jauh hari. Izin menjawab ya Kang. Sosialisasi teater tahun lalu juga kan datang langsung ke sekolah-sekolah tersebut Kang, dan ya kita sebisa mungkin tahun ini datang langsung ke sekolah itu jauh-jauh hari. Kalau mengingat bulan bahasa tahun lalu itu kan suatu ada hambatan tertentu ya. Kalau Akang tahu, dan tuh saya rasa nggak perlu kita bahas di grup di forum kenapa jadi mepet sosialisasinya. Dan yang di Bulba tahun ini pastinya kita semua mengusahakan sosialisasi ke sekolah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum hari H Bulba. Dan tadi izin menyambung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, HTM itu apa sih? Kan HTM itu event. Lah, akan nggak menjawab sendiri. HTM untuk event. Event itu adalah suatu kegiatan yang terorganisir. Ya, Bulba ini suatu event yang kita organisir, kita bikin. Ya, Bulba ini event gitu. Kalau akan mempertanyakan itu berarti akan meragukan Bulba ini nggak event. Jadi menyambung pertanyaan nomor 1,
Bulba itu event dan bisa dimasukkan dengan kata HTM. Terima kasih. Lu mau kepesertaan? Siapa kepesertaan? Kepesertaan ya? Silakan teh. Saya Pira dari Mau jawab. sponsor, izin balik duluan karena udah ditunggu oleh orang rumah. Apakah diperbolehkan? Bagaimana forum apakah diperbolehkan? Terima kasih. Udah. Satu lagi katanya. Coba ke Izin masuk, saya Nisa dari acara. Sebelumnya izin bertanya dulu kepada kepesertaan untuk nomor 1. Poin 6 itu di bagian mananya ya? Yang konsepan 2 hari atau konsepan 3 hari? Tiga hari. Itu bagian apa? 3 hari. 3 hari. Jadi semoga berapa? Izin masuk, saya Nisa dari acara. Jawab yang lain dulu ya, biar gak itu. Untuk yang nomor 2 itu tadi sebetulnya sudah ada pertanyaan yang sama juga dari divisi peralatan, juga udah dijawab juga tadi sama Tenisa terkait bagaimana panitia bisa tahu peserta melakukan plagiarisme atau tidak. Tadi juga sebenarnya udah dijawab. Ini susah banget nih lihatnya. Iya, coba Nomor 5 sudah jawab. Malu. 5. Udah. Nomor 5 kesesaran itu udah dijawab. tadi gua udah jawab aja. Lulusan dari SC izin masuk kembali karena KPL PON. Apakah diperbolehkan? Bagaimana forum apakah diperbolehkan? Terima kasih. Bagaimana divisi acara apakah butuh waktu diskusi? Sebentar, Kang. Udah ngaju diskusi aja. 2 menit. Ayo Indu. Izin nggak perlu. Izin masuk, saya Parin dari divisi acara. Izin melanjut ya. Nomor 3 ya. Sosialisasi itu kan dengan cara menyesuaikan daerah asal agar memudahkan saat berkunjung ke lokasi sosialisasi. Nah, bagaimana jika ada panitia yang tidak berasal dari daerah sasaran sekolah yang telah tercantum? Gini Kang Teh, bagaimana caranya? Ya kita panitia yang ke sekolah tersebut adalah panitia yang jarak rumahnya mendekati daerah tersebut. Jadi ketika kalian pulang ke rumah kalian bisa sekalian menyebarkan ke daerah tersebut. Mungkin ada yang jaraknya setengah jam, sejam gitu. Nah, pasti ada pertanyaan, apakah tidak memberatkan panitia, Kang? Ya, gimana ya Kang Teh? Sebelum kalian masuk ke kepanitiaan kan kalian sudah mempunyai integritas yang kuat ya, dan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dimana karena pertanyaan tersebut OC memilih kalian. Ketika itu saja kalian mengeluh, di mana letak profesional kalian, di mana letak integritas kalian, itu sudah tanggung jawab kita masing-masing. Dan pastinya untuk sosialisasi bukan hanya divisi acara saja yang sosialisasi, bukan hanya divisi humas saja yang capek karena pesertaan, tidak. Pas sosialisasi itu semua panitia akan sosialisasi ke sekolah, dan kami acara akan plotting siapa-siapa aja ke sekolah tersebut, begitu. Terus ya untuk 4, untuk sasaran universitas itu sosialisasi bagaimana, datang langsung ke atau bagaimana? Ini juga terjawab oleh Tenisa. Sepertinya nggak perlu saya jelaskan lagi ya, kalau akan TT mendengar. Intinya melalui IG kita serahkan surat undangan tersebut. Nomor 5 bagian dress code juga sudah saya jelaskan, mungkin nggak perlu saya terangkan kembali. Nomor 7. Iya. Nomor 5 mungkin nomor 7 kesalahan. 5 juga udah dress code. Nomor 6 itu nomor 6.
Ini kan peserta cok, masih peserta. Tunggu. Apakah ada biaya transportasi yang tidak dulu? Oh. Nomor 7 di bagian catatan perlombaan luring untuk SMA SMK sederajat, sedangkan perlombaan daring untuk mahasiswa umum. Nah, pertanyaannya di sasaran sekolah itu kan dari berbagai SMP SMK. Apakah ada biaya transportasi untuk sosialisasi? Kenapa tidak diadakan perlombaan secara daring? Dan saran buat sekolah yang dekat-dekat aja agar memudahkan peserta pelajar. Yang saya tangkap ini berarti biaya transportasi buat pesertanya Kang Teh. Untuk peserta itu tidak ada biaya transportasi ya Kang Teh. Dan juga kita panitia tidak menanggungnya. Kenapa? Bulba ini adalah event nasional. Ketika mereka menang di Bulba, mereka kan mendapatkan sertifikat. Itu bisa saja mengharumkan nama mereka dan itu suatu bentuk effort mereka buat ikut Bulba. Dari tahun lalu juga kami tidak menyediakan transportasi dan tetap aja banyak peserta yang datang karena Bulba juga menjadi ajang buat sekolah-sekolah daerah lain untuk kata kasarnya adalah bersaing, menunjukkan kualitas mereka bahwa contoh teater, sekolah kami teater udah seperti ini, sekolah kalian bagaimana. Jadi Bulba itu menjadi ajang bagi mereka juga selain sertifikat ketika juara. Terus sarannya buat sekolah-sekolah yang dekat saja agar memudahkan peserta pelajar. Baik Teh, sarannya akan kami pertimbangkan. Terima kasih atas sarannya. Untuk pertanyaan dari kepesertaan telah dijawab semua. Belum. Nomor 1 udah? Nomor 1 belum ya? Nomor 1 kan poin B perlombaan luring kan peserta SMA SMK sederajat. Tapi melampirkan surat keterangan kuliah, mereka kan belum kuliah. Itu udah saya jawab Teh. Dimana perlombaan luring itu buat SMA SMK sederajat aja, bukan buat mahasiswa. Jadi itu memang pure kesalahan penulisan dari kami dan akan kami perbaiki di selanjutnya. Terima kasih dari kepesertaan sudah saya jawab semua. Saya kembalikan ke ketua pelaksana. Ada pertanyaan lagi mereka? Langsung. Baik, terima kasih acara. Izin masuk Warum. Apakah setelah jawaban yang diucapkan oleh divisi acara selesai, apakah masih ada tanggapan dari Warum? Apabila cukup, bilang cukup. Baik, terima kasih. Karena agenda pembahasan konsepan kasar acara sudah selesai, kita lanjut ke pembahasan RAB setiap divisi. Untuk setiap divisi diharapkan untuk mengirimkan RAB-nya ke grup besar. Nama saya Roland, saya dari acara izin ke toilet 1x3 aja. Manusi Forum. Kalau diizinkan? Bagaimana Forum, apakah diizinkan? Kang, izin ini seluruh divisi langsung ngirim RAB, nggak per divisi gitu? Seluruh divisi Kang. Seluruh divisi. Seluruh divisi? Ya. Oke. Boleh nggak sih bahan buat jawab aja? Apa itu bahas? Ini nomor 13 kan? Ayo dulu, udah malu. Oke, terima kasih. Untuk
pembacaan atau penjelasan RAB bisa dari divisi konsumsi terlebih dahulu. Silakan divisi konsumsi membacakan RAB-nya. Saya Roland dari divisi acara izin masuk dari kalian. Apakah diizinkan? Bagaimana Forum? Apakah diizinkan? Terima kasih. Izin masuk semuanya, saya Nika Nanggraini dari divisi konsumsi akan membacakan RAB dari divisi konsumsi. Tapi di sini kita nyantumin RAB-nya selama 2 hari ya. Yang pertama ada air mineral botol 600 ml. Keterangannya dibeli volume 2, satuannya kardus, harga satuannya 24.000, totalnya 48.000. Yang kedua ada makan berat juri, keterangannya dibeli, volumenya 21, satuannya box, harga satuannya 20.000 dan total 420.000. Yang ketiga ada makan berat panitia, keterangannya dibeli, volumenya 63, satuannya box, harga satuannya 20.000, totalnya 1.260.000. Yang keempat ada snack box tamu undangan dan juri, keterangannya dibeli, volumenya 24, satuannya box, harga satuannya 4.000, totalnya 192.000. Poin kelima ada buah-buahan, yaitu ada buah jeruk, anggur, salak, masing-masing 1 kilogram. Harga satuannya ada yang 25.000, ada yang 35.000. Poin selanjutnya ada kue basah, ada lemper, bolu, kukus, kue talam, masing-masing 12 biji, 12 piece. Harga satuannya 2.000. Harga totalnya 24.000. Poin selanjutnya ada kopi, harga perenceng, harga satuannya 15.000. Ada teh celup, harga satuannya 8.000. Ada gula, harga satuannya 1.000. 4 kg harganya 5.000. Ada paper cup, harga satuannya 12.000, serta ada trash bag, harga satuannya 16.000, dan galon isi ulang, harga satuannya 7.000, totalnya 42.000. Jadi total keseluruhan 2.175.000. Saya kembalikan ke saya. Baik, terima kasih divisi konsumsi. Apakah ada pertanyaan mengenai RAB divisi konsumsi dari divisi sponsor? Dari divisi peralatan? Dari divisi PDD? Cukup. Dari divisi humas? Dari divisi kepesertaan? Dari divisi acara? Ya baik. Selanjutnya dari divisi sponsor, silakan membacakan RAB yang telah dikirimkan ke grup besar. Izin masuk saya akan dari sponsor, izin bacakan. Di RAB sponsor ada print 100 lembar, akomodasi 2, iris viral, seperangkat, dan Baik, terima kasih divisi sponsor. Apakah ada pertanyaan mengenai RAB divisi sponsor dari divisi konsumsi? Dari divisi peralatan? Dari divisi PDD? masuk karena ini RAB dari divisi sponsor, maka ini untuk divisi sponsor karena bisa dilihat sponsor itu banyak sekali. Bagaimana PDD? Apakah dua motor saja? Apakah hanya 2 motor saja? Izin masuk mungkin nanti akan ditambahkan jika perlu. Baik, terima kasih.
Apakah cukup? Dek. Selanjutnya divisi humas. Izin masuk. Izin membacakan RAB divisi humas. Saya Geisha dari divisi sponsor. Untuk akomodasi ya teh dari humas. Yang akomodasi dari sponsor kan katanya sponsor apa tuh mengeluarkan biaya untuk bensin. Sebenarnya kami juga ya, dan saya di RAB saya tidak ada dan sudah menanyakan kepada OSE katanya untuk apa tuh akomodasi bensin itu katanya nanti saja, tidak perlu dimasukkan dulu. Bagaimana ya teh? Oke, izin masuk. Mungkin untuk akomodasi dimasukkan ke RAB dari OSE perlu diskusi terlebih dahulu ya, tapi tidak di rapat kali ini. Bagaimana Humas? Bagaimana divisi kepesertaan? Bagaimana divisi acara? Oke, selanjutnya divisi peralatan, silakan membacakan RAB yang telah dikirimkan ke grup besar. Silakan peralatan. Siapa yang membacain perkembangan? Iya lu. Bagaimana peralatan? Masuk dari peralatan. Untuk peralatan sendiri kami belum membuat RAB dikarenakan menunggu RAB dari setiap divisi. Terima kasih. Baik, terima kasih PDD. Peralatan. Nah, selanjutnya divisi PDD, silakan membacakan RAB divisinya. Izin masuk, saya Alza dari PDD, izin membacakan RAB divisi PDD. Yang pertama itu ada banner, kemudian ada sertifikat peserta dan sertifikat juri, lalu ada bingkai sertifikat, kemudian ada paper bag, ID card, dekorasi, kamera, lampu hitam, magic tape, double tip, sama gift card. Untuk jumlahnya itu masih pembahasan lalu izin bertanya kepada Oce, untuk Canva Pro itu apakah dimasukkan ke RAB PDD? Kita perlu tadi nanya HP gua. Oh enggak, tadi gua mau nyatet aksara masukan. Kita ini mau gua udah ini gua coba nih lu coba. Izin masuk PDD. Untuk Canva Pro dari Minba sendiri memiliki Canva Pro, jadi tidak perlu dimasukkan ke RAB. Apakah cukup? Ya. Katanya kan Minba mempunyai Canva Pro ya, itu sistemnya bagaimana? PDD memakainya. Apakah didownloadkan oleh Minba sendiri atau bagaimana? Masuk akun Minba aja. Atau kita Izin menjawab teh. Nanti dari OSE akan memberikan akunnya teh. Ya, apakah cukup? Terima kasih PDD. aplikasi Capstan sendiri kan ada pro-nya sendiri, termasuk masuk RAB atau enggak, karena kalau tidak memakai Oke, izin menjawab PDD. Untuk CapCut Pro kami dari OSE akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Nanti akan kami konfirmasi setelah rapat ini. Terima kasih. Bagaimana dari divisi konsumsi, apakah ada pertanyaan mengenai RAB divisi PDD? Dari divisi sponsor? Izin menanggapi dari yang Canva Pro dari akun Minba.
saran aja untuk membuat email baru untuk bulan bahasa, karena akun Minba itu khusus untuk Minba sendiri, karena di situ banyak arsip-arsip foto, surat-surat. Baik, terima kasih Teh atas sarannya. Mungkin untuk Canva Pro dimasukkan ke RAB atau tidak, kami perlu diskusi terlebih dahulu ya Teh. Nanti akan kami konfirmasi. Bagaimana diskusi sponsor? Apakah ada pertanyaan kembali? Bagaimana sponsor? Bagaimana sponsor? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Selanjutnya divisi peralatan. Selanjutnya divisi humas. Kepesertaan. Termasuk saya Silva dari PDD. Dari divisi kepesertaan. Izin bertanya, itu bukan yang masuk ke divisi acara ya, karena kan dari acara yang pegang teks. Izin bertanya lagi, untuk bulan bahasa sendiri kan itu 2 hari, apakah dengan menyewa 1 kamera cukup? Izin masuk saya dari PDD, nanti mungkin kami akan berdiskusi dengan OC karena ini belum fix. Baik, terima kasih. Dari kepesertaan cukup. Dari kepesertaan cukup. Dari divisi acara apakah ada pertanyaan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya divisi humas, silakan membacakan RAB yang telah dikirimkan ke grup besar. Masuk membacakan RAB divisi humas. Yang pertama ada pulpen biru harga satuannya 10.000, banyaknya 1 totalnya 10.000. Yang kedua ada print sambung surat atau amplop, itu harga satuannya 500 perak, banyaknya 30, totalnya 15.000. Yang ketiga ada print surat itu 500 juga, banyaknya 30, totalnya 15.000. Map harga satuannya itu 4.000, banyaknya 3 pieces, totalnya 12.000. Jumlah total keseluruhannya itu 52.000. Baik, terima kasih humas. Apakah dari divisi konsumsi ada pertanyaan untuk RAB divisi humas? Divisi sponsor? Divisi peralatan? Cukup.